adik-adik sekalian, semangat pagi. Bagaimana kabar adik-adik sekalian pada kesempatan pagi hari ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi orientasi pradiklat, yaitu orientasi lembaga. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai Cipto Bakti Husodo. Silahkan adik-adik siap-siap di depan laptopnya, siap-siap di depan handphonenya, dan jangan lupa menyiapkan buku catatan. Masih ingat ya dengan saya kemarin sudah perkenalan? Baik. Dalam materi orientasi lembaga ini, saya akan menyampaikan yang pertama itu sejarah Cipto Bakti Husodo. Adik-adik sekalian, jadi Cipto Bakti Husodo itu berdiri di Yogyakarta pada tahun 1995. Kemudian Cipto Bakti Husodo Yogyakarta mengembangkan sayapnya dan mendirikan CBH Magelang itu pada tahun 1999. Untuk tempatnya itu awal berdiri CBH ada di Secang, kemudian pindah di Real Estate Armada, kemudian mulai tahun 2003 sampai sekarang Cipto Bakti Husodo Magelang ada di sini di Jalan Urip Sumoharjo nomor 58 Kota Magelang, kayak gitu. Adik-adik, yang perlu diketahui adik-adik, Cipto Bakti Husodo itu dipimpin oleh Ibu Hajah Nur Arofah Sarjana Ekonomi. Beliau tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Nitian Umbolo-Harjo, Yogyakarta, dan untuk sehari-hari beliau berkantor di Cipto Bakti Husodo Yogyakarta atau pusat yang berada di Jalan Rejo Winangun nomor 15B Yogyakarta. Untuk saat ini tahun 2021 ini cabang Cipto Bakti Husodo itu ada dua adik-adik. Yang pertama CBH Magelang ini, dan yang kedua adalah CBH Sleman. Untuk CBH Sleman, alamat lengkapnya ada di Jalan Wates KM 4 Pelem Gureh Gampeng Sleman. Adik-adik sekalian, meskipun kita ada pusat, ada cabang, itu untuk kurikulumnya itu tetap sama. Kemudian ada kegiatan-kegiatan akademik, misalnya kunjungan industri ataupun nanti praktek anatomi, itu kita sama, pusat sama cabang. Pelaksanaan wisuda itu juga kita pelaksanaannya bareng-bareng, jadi pusat dan cabang itu jadi satu. Kemudian ini adik-adik, yang perlu adik-adik catat itu untuk seragam. Jadi selama nanti pembelajaran, kalau untuk sekarang kan pembelajarannya masih daring ya. Kalau daring itu selama tidak pakai Zoom itu bisa bebas, karena biasanya memakai grup WA atau Google Form. Tapi apabila nanti untuk pembelajarannya daringnya itu menggunakan Zoom, adik-adik harus memakai seragam. Dan nanti pada saat praktek, karena farmasi dan keperawatan itu juga ada pelajaran prakteknya, itu kita juga akan menjadwalkan praktek. Jadi yang perlu dicatat adalah seragam karya siswa Cipto Bakti Husodo Magelang yang harus dikenakan sewaktu mengikuti pembelajaran di Cipto Bakti Husodo. Untuk Senin Selasa itu nanti adik-adik memakai seragam jurusan. Jadi kalau untuk yang jurusan keperawatan, adik-adik memakai seragam putih-putih.
Kemudian untuk jurusan kefarmasian, adik-adik memakai pakaian biru. Untuk Rabu Kamis, adik-adik memakai jas alma mater. Jadi nanti jas alma mater adik-adik itu nanti warnanya coklat. Pada saat memakai jas alma mater, atasan sama bawahan itu bebas, tetapi jangan memakai kaos oblong dan jeans ya kalau di CBH. Jadi nanti pakaian atasan bawahan bebas dilengkapi dengan memakai jas alma mater. Kalau untuk Jumat Sabtu itu nanti memakai batik. Adik-adik sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di Cipto Bakti Husodo. Jadi kita adalah lembaga pendidikan kesehatan yang lamanya adalah 1 tahun. 1 tahun tentunya ada berapa? 12 bulan ya. 12 bulan itu nanti 10 bulan itu untuk teori dan praktek di lembaga. Kemudian yang 2 bulan itu PKL atau praktek kerja lapangan di instansi kesehatan, bisa di rumah sakit, di puskesmas rawat inap, ataupun di apotek-apotek sekitar Kota Magelang. Akan tetapi untuk lamanya PKL itu biasanya itu memang 2 bulan, akan tetapi kita lihat sikon ya adik-adik sekalian, kalau keadaannya normal itu kita melaksanakan PKL 2 bulan, akan tetapi karena sekarang ini era pandemi, kita PKL-nya cukup 1 bulan saja. Kalau untuk besok mudah-mudahan keadaannya sudah membaik sehingga kita bisa memberikan materi dan teori sesuai kurikulum atau tatap muka dan bisa PKL di instansi kesehatan selama 2 bulan. Gimana adik-adik sekalian? Sudah capek belum? Sebentar lagi ya, saya akan menyampaikan sedikit lagi yaitu tentang BKK atau Bantuan Penyaluran Kerja. Adik-adik sekalian, jadi Cipto Bakti Husodo itu mempunyai BKK atau Bursa Kerja Khusus yang fungsinya memang untuk membantu penyaluran kerja kayak gitu. Jadi BKK CBH itu berpusat di Yogyakarta. Adik-adik sekalian, setiap ada lowongan pekerjaan itu nanti adik-adik akan mendapatkan info dari kami. Lowongan pekerjaan itu nanti infonya lengkap. Jadi alamatnya di mana, gajinya berapa, fasilitasnya apa saja, itu nanti lengkap kita infokan. Jadi yang kami harapkan setiap ada lowongan pekerjaan itu adik-adik rebutan untuk mengambil lowongan tersebut kayak gitu. Jadi karena selama ini setiap ada lowongan itu yang pusing malah stafnya nyari siapa yang mau bekerja, WA sana WA sini kayak gitu. Jadi yang kita harapkan itu setiap ada permintaan tenaga kerja dari mitra kerja kita, adik-adik itu siap bekerja dan siap diberangkatkan. Itu harapan dari kami. Jadi selama adik-adik itu niat, semangat dan antusias untuk bekerja di Cipto Bakti Husodo, insya Allah nanti bisa, karena memang kita menyiapkan karya siswa kita itu untuk siap bekerja. Adik-adik sekalian, setelah mengikuti pendidikan di Cipto Bakti Husodo itu memang ada 3 option kayak gitu. Yang pertama, setelah lulus dari Cipto Bakti Husodo itu bisa langsung kerja karena mitra kerja kita banyak ya adik-adik sekalian. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, nanti kalau ada info lowongan akan kita share ke adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, setelah lulus dari Cipto Bakti Husodo itu adik-adik bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kita bekerja sama dengan upper
dan Stikes di daerah Solo. Jadi adik-adik kalau mau kuliah lagi itu nanti bisa langsung ke semester 3 karena di CBH sudah 1 tahun itu 2 semester. Dan yang ketiga itu setelah lulus dari CBH adik-adik bisa bekerja dulu. Setelah bekerja dulu itu adik-adik bisa melanjutkan tentunya dengan bantuan lembaga. Jadi kalau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan akper ataupun Stikes yang sudah bekerja sama dengan kita bisa langsung ke semester 3 nah gitu. Jadi nggak usah khawatir setelah lulus dari sini mau bekerja oke, mau melanjutkan pendidikan juga oke, mau bekerja dulu baru melanjutkan juga oke, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir ya adik-adik sekalian. Dan sepertinya yang saya sampaikan cukup di sini dulu. Tadi dari awal sampai akhir, misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan itu bisa dilontarkan di grup. Insya Allah nanti akan saya balas dengan WA juga di grup. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kuat, semangat.